So, semoga liburan Anda diisi dengan kegiatan yang bermanfaat dan sangat-sangat potensial untuk meraih keuntungan ataupun ke profit. Ya, seperti apa yang sempat kami sampaikan, di mana kalau misalkan dilihat dari pola pergerakannya sebetulnya sudah terbaca dari berita-berita yang akan atau bahkan sudah terbentuk. Ya, sentimen pasar terkait dengan kekhawatiran inflasi, lalu juga kemungkinan potensi Fed yang akan menaikkan suku bunga, tapi ternyata juga rejection dari petinggi Fed sendiri. Dan itulah hal yang akan kita hadapi di minggu ini, di mana kemungkinan potensi dari FOMC minutes hanya akan kembali menegaskan. Dan kalau itu terjadi, berarti kita akan mendapatkan pola kenaikan jauh lebih besar dari ini atau bahkan jauh lebih tinggi. Well, saya perkirakan mungkin minggu ini kita akan mendapatkan zona mungkin 1870 atau bahkan 1890, atau mungkin saja sudah menyentuh area 1900. Tapi who knows? Kalau misalkan ternyata area ini justru sudah dikatakanlah diantisipasi, lalu kemudian nanti FOMC minutes ternyata menjadi titik balik atau titik kulminasi, maka hal kejadian sebaliknya itu bisa terjadi. Well, ekspektasi saya sebetulnya kenaikan akan terhenti terlebih dulu di zona 1870 atau 1864, kemudian dia terkoreksi terlebih dulu sampai zona 1830 atau mungkin 1840, barulah nantinya kita bicara tentang target selanjutnya sampai zona 1900 dan mungkin saja lebih tinggi. Malam ini kita tidak akan mendapati berita atau data ekonomi karena kemungkinan potensinya akan relatif sepi data, jadi kita hanya memperhatikan apa yang akan dikatakan oleh pejabat Fed Clarida. Lalu kemudian di esok hari barulah kita akan mendapatkan beberapa data ekonomi seperti building permits ataupun housing start. Dan tentunya di hari Rabu FOMC minutes yaitu di hari Kamis dini hari. Ya, jadi Rabu malam waktu Amerika atau kurang lebih di hari Kamis dini hari waktu Indonesia bagian barat. Tentunya saya ingin mengingatkan kepada Anda, kalaupun misalkan Anda tidak mendapatkan zona ataupun pola buy di sini, maka saya harap hati-hati. Saya rasa zona daily MA 200 17 atau 1847.70 tepatnya tadi pagi sudah ditembus dan kita sudah mendapatkan zona 1853 sampai saat ini. Jadi kemungkinan zona tersebutlah yang akan menjadi teritori support pertama kita, lalu kemudian dilanjutkan support kedua di kisaran 1840 dan 1835 sebagai zona support ketiga yang relatif berdekatan sebetulnya. Nah, kenapa dengan kondisi seperti ini Anda sangat ragu untuk melakukan buy? Karena kemungkinan potensinya kalau dilihat dari indikator semua menunjukkan sinyal yang kecenderungannya adalah overbought. Jadi kemungkinan sangat wajar kalau Anda tidak melakukan buy di area tersebut. Tapi kalau misalkan kita berpacu kepada area daily MA 200, di mana ini adalah area yang sangat dinantikan oleh para pelaku pasar, terutama investor-investor jangka panjang ataupun menengah, maka kemungkinan potensi tersebutlah yang akan menjadi indikasi kita selanjutnya. Jadi untuk malam ini saya berharap penurunan tidak akan jauh lebih di bawah 1835 atau mungkin saja hanya menyentuh zona 1847 atau bahkan paling maksimal di 1843 kembali. Artinya ada retest sampai zona level low sementara waktu ini 1843 baru dia akan kembali naik. Dengan ekspektasi pula kenaikan kemungkinan akan tertahan di zona 1860. Tapi mungkin saja ini yang harus kita lihat dari kondisi daily DXY ataupun bahkan treasury yield. Kemungkinan potensi pelemahan dari treasury yield ataupun DXY itulah yang akan menguntungkan bagi emas selanjutnya. Technical View 17 Mei 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 17 Mei 2021 jam 11:33 waktu Indonesia bagian barat, dan kita kembali dengan Outlook seperti biasa DXY, kemudian Treasury Yield dan Treasury Bond. Gunanya apa? Gunanya ini adalah untuk membandingkan apa yang akan terjadi di pasar. Walaupun sebetulnya kali ini atau kurang lebih dalam 1 atau 2 pekan terakhir ya, kita selalu melihat kondisi dari DXY maupun Treasury Yield selalu berseberangan atau berlawanan. Kita lihat terlebih dulu dari posisi grafik weekly, di mana DXY outlook untuk kali ini saya tetap akan melihat dari potensi yang sempat kita tandai di sini. Ini adalah ketinggian di area 21 September 2020 dan ketinggian 29 Maret. Anda bisa lihat di sini ketinggiannya semakin landai atau semakin turun, sementara bagian stokastik atau RSI di sini saya gunakan, dia justru mengalami kenaikan. Yang kalau misalkan secara teori teknikal, ini adalah kondisi di mana kita mendapati pola bearish divergence, yang artinya pola tekanan yang akan terjadi dan itu sedang
terjadi, ya prosesnya sedang berjalan. Nah, pertanyaan tentunya selanjutnya adalah apakah dia masih akan terus turun atau memang nantinya akan ada kenaikan. Oke, kita lihat dari spesifikasi di candlestick-nya. Kalau kita lihat dari kondisi candlestick kemarin, ya ini adalah kondisi di mana kita mendapati bearish engulfing, tapi di minggu kemarin ternyata dia berhasil tutup dengan kondisi doji candle, yang mana kondisi doji candle ini akan mengisyaratkan terjadinya reversal, ya. Untuk sementara kita simpulkan seperti demikian. Tapi dengan catatan pula, kondisi ini bisa saja mengalami kegagalan. Oke, doji candle yang terbentuk adalah bentuknya ini adalah lebih kepada inverse hammer, ya. Ini inverted hammer, berarti kita akan dapatkan pola bullish candle untuk minggu ini. Tapi juga dengan catatan karena adanya bearish divergence tadi, maka kondisi ini bisa saja digagalkan jika minggu ini ternyata terjadi tekanan kurang lebih sampai zona low minggu yang lalu. Nah, kemudian ternyata kalau kita bandingkan dengan kondisi dari MACD sendiri, dia masih berada di bawah zona 0%, dan histogram atau ya histogramnya sendiri masih berwarna merah. Jadi kemungkinan kita asumsikan bullish mungkin akan terjadi kalau secara price action, tapi secara kondisi normalnya atau secara keseluruhan dia masih dalam faktor atau bayang-bayang tekanan. Bagaimana dengan kondisi dari daily chart? Kondisinya agak sedikit berbeda, karena kalau misalkan kita lihat dari penutupan di hari Jumat yang lalu, justru dia ditutup dengan bearish candle. Dan kalau kita komposisikan 3 candle terakhir, long bullish candle, doji candle ataupun spinning tops, lalu kemudian long bearish candle, dan ini real body-nya tidak melewati real body dari kondisi long bullish candle tersebut. Artinya di 3 komposisi atau 3 formasi candle ini kita asumsikan ini adalah bentuk dari evening star, yang artinya berarti hari ini akan confirm akan terjadi penurunan karena memang relatif sepi data dari sektor ataupun kawasan Amerika. Sementara di grafik 1 jam kita mendapati pola kenaikan pun rasa-rasanya kalau kita bandingkan dengan kondisi MACD memang dia sangat layak untuk mengalami kenaikan, apalagi dengan benturan ataupun rejection di area resisten. Tapi kali ini saya sangat mengharapkan kalaupun dia ada pullback atau kenaikan, let's say kenaikan kemungkinan masih berada di zona yang relatif terbatas dari area trendline tersebut. Jadi kemungkinan potensinya dia akan mengalami kenaikan sampai area tersebut, kemudian dia akan kembali mengalami penurunan, dan inilah ekspektasi terjauh kita, sehingga kemungkinan potensi atau peluang untuk tekanan terhadap US dollar masih bisa terwujud di hari ini. Dan di treasury yield, hal yang sama kita akan lihat dari sisi weekly terlebih dulu, di mana area weekly chart menunjukkan potensi yang hampir mirip. Anda bisa lihat di sini, keadaan terbalik adalah MACD yang sudah cross di sini, lalu kemudian dia mengalami kenaikan. Ya, itu terjadi minggu yang lalu. Ya, 2 minggu terakhir dia memang mengalami spike. Kemudian Anda perhatikan hal yang sama, area tertinggi 16 Desember sampai dengan area tertinggi di tanggal 29 Maret, yang ternyata mengalami penurunan atau pendangkalan, sementara di bagian RSI dia mengalami peningkatan, yang artinya secara kondisi divergence kita mendapati bearish divergence di sini, dan histogram juga menunjukkan dia sudah mulai area merah. Jadi kita tinggal menantikan dia sudah mulai crossing di sini. Ya, kalau kita lihat diperbesar, ini sudah mulai crossing, artinya dia akan mengalami penurunan. So, kita akan lihat dampaknya di minggu ini. Seharusnya inilah yang akan terjadi, yaitu dia akan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Di grafik daily, bagian ini juga ternyata sama, ya, setelah mengalami spike tapi dia kembali di bawah zona teritori trendline ini, maka dari itu kemungkinan potensinya dia akan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Terakhir di treasury bond kita mendapatkan pola yang sangat-sangat fantastis di sini kenaikan. Ini adalah grafik 1 jamnya, Anda bisa lihat di sini flatnya, walaupun dia sempat ini adalah melandai. Ya, tapi Anda bisa lihat di sini dia kembali cross dan dia masih di atas 0%. Jadi saya rasa itu masih sinyal positif. Sementara di grafik daily-nya pun kita sudah mendapati penghapusan dari pola tekanan. Jadi saya hapus saja bagian trend channel ini dan kita akan melihat potensi pergerakan di kisaran area resisten. Technical view, gold 17 Mei 2021 jam 11.40 waktu Indonesia bagian Barat, high 1852.80 dan low 1843.30 dan running price 1852.40. Oke, saya ucapkan selamat untuk Anda yang berhasil memanfaatkan situasi gold dari sejak kurang lebih kita masuk periode libur lebaran, ya. Dan Anda bisa lihat di sini penurunan persis dengan skenario yang kita inginkan, kurang lebih tertahan di 1808, ya. Lalu kemudian ini adalah titik baliknya dan kita sempat mendapatkan pola kenaikan yang sangat tajam di hari Jumat yang lalu dengan area tertinggi 1843. Dan hari ini
Guess what? Sesi Asia sudah mulai cross ataupun MA cross dari daily MA 200. Ya, 1847.70 yang sempat saya sampaikan tadi pagi, dia sudah ditembus. Sebetulnya Anda bisa follow buy kalau misalkan Anda mau, atau misalkan Anda menganggap ini terlalu riskan, Anda bisa tunggu satu hari ini untuk tidak entry, atau mungkin mencari area koreksi. Ya, itu yang paling bisa untuk disarankan, karena yang paling mujarab adalah menunggu dia tutup di area berapa. Kalau dia berhasil ditutup di atas zona MA 200 ini, maka kemungkinan esok hari kita akan mendapatkan pola kelanjutan dari kenaikan. Dan seperti apa yang sempat kita sampaikan 2 minggu sebelumnya, bahwasanya target utama yang kemungkinan akan dicapai kalau misalkan MA 200 ini ditembus adalah teritori 29 Januari, yaitu di area 1875.40. Jadi kita akan melihat potensi tersebut, barulah kita beranjak ke area 1900. Ya, 38.2%, 1836 di daily chart juga sudah dilewati, dan tentunya lebih baik pula kita melihat dari kondisi weekly, di mana area weekly-nya ternyata dia berhasil ditutup di atas zona 38.2%. That is exactly persis dengan apa yang pernah kita sampaikan pula. 1836.60 kita harapkan kalau misalkan weekly ataupun candle weekly kemarin harus ditutup di atas zona tersebut, berarti minggu depan atau berarti minggu ini dia akan lanjut mengalami kenaikan. Oke, berarti ini confirm. Dan ada baiknya juga kita lihat dari monthly chart. Ya, ini adalah hal yang pernah kita kupas juga di webinar terakhir, baik itu di bulan April ataupun bulan Mei. Ya, di bulan Mei juga kita sempat tunjukkan grafik untuk monthly chartnya masih memiliki potensi untuk mengalami kenaikan. So, kita akan lihat apakah ini tembus apa tidak. Dan kalau saya perkecil lagi, tentunya Anda ingat ini adalah pola yang sangat-sangat menarik, yaitu round bottom ataupun kita sebutnya cup and handle. Dan Anda yang lihat di sini adalah bagian handle. Jadi kalau handle ini ditembus trend line-nya, ya berarti kita akan dapatkan pola kenaikan yang jauh lebih tinggi. Artinya mungkin saja new all time high bisa tercipta dalam beberapa periode ke depan. Saya tidak bicara tentang 1 minggu atau 2 minggu, tapi mungkin dalam beberapa bulan ke depan. Dan itu kita akan lihat potensinya secara progresif. Nah, dengan catatan pula yang harus kita perhatikan adalah statement-statement dari petinggi Fed ataupun dalam hal ini FOMC. FOMC minus di minggu ini tentunya akan menjadi cikal bakal, dan grafik H4 bullish flag sudah menunjukkan area kenaikan, dan saat dia menembus zona 1828 ini kurang lebih di tanggal 14 Mei yang lalu dia confirm. Lalu kemudian bagian dari Fibonacci retracement 0% 1843 pun ditembus, bahkan pagi ini berhasil dibuka dengan gap up, maka kemungkinan potensinya adalah kelanjutan. Oke, ukurannya tentunya Anda sudah paham. Ini adalah bagian tiangnya dari flag ya. Jadi saya ukur saja seperti itu. Saya pindahkan ke area ini dari awal penembusan, dan Anda bisa lihat di sini areal target yang akan tercipta atau yang akan diincar adalah target setinggi bagian flag, yaitu 1897 atau kurang lebih 1900-an ya. Tapi juga seperti biasa, saya selalu melakukan hal ini, saya ukur 50%-nya saja dari teritori target, dan saya akan dapatkan areal 1862 sebagai teritori 50% target dari pola flag tersebut. Sementara di grafik H1, polanya juga ternyata sudah terlebih dulu menyambangi areal tertinggi. Jadi sebetulnya kalau tadi pagi kita sempat melakukan atau menantikan area 1835, salah satu alasannya adalah areal ini. Ya, saya gunakan teritori garis trend line, dan saya perkirakan kalaupun misalkan dia turun, seharusnya dia akan mengalami penurunan koreksi sampai area ini. Sayangnya ternyata dia tidak terjadi, dan dia hanya menyentuh zona 1841, 1843 di teritori ini. Jadi kita masih akan lihat kenaikan. So preferable kalau seperti ini, berarti teritori 1843 saya tandai saja di area ini. Berarti ini adalah 1847, itu adalah areal di mana MA 200 daily chart berhasil tembus, berarti itu akan menjadi area support kita. Sementara 1841, 1843 itu akan menjadi support kedua, dan terakhir support ketiga kita akan berada di 1835. Jadi kalau misalkan pun ada koreksi yang saya rasa tidak mungkin terlampau tajam kalau memang tidak ada berita ataupun data ekonomi, maka kemungkinan potensinya paling maksimal akan berada di 1840 ataupun 1842 kembali. Yang artinya secara titik tengah Anda bisa lakukan buy di zona 1846 ataupun 1847 jika terjadi koreksi yang mendekat. Lalu kemudian target pertama kurang lebih di area 1851.50 ataupun di target kedua yaitu 1860.00.
Untuk stop loss sendiri, saya rasa area 18.35 akan menjadi teritori yang cukup baik, kecuali Anda menantikan potensi tergelincirnya dia sampai zona 18.40 ataupun 18.38. Jika itu yang terjadi dan Anda mengambil area tersebut, maka sesuaikan posisi SL ataupun TP Anda. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.